Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kavin, sebelum belajaran kita pimpin doa dulu ya. Mas Kavin, siapkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, dipimpin nanti oleh Dirijen ya, oleh Nada. Silakan Mbak Nada. Ya. Dua, tiga. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih. Sebelum Ibu Guru absen ya, hari ini bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Nah, sekarang bukumu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, Salsa, Vita, Femi, Egi tidak masuk, Umar, Saki, iya Saki, kemudian ada Miser, iya Adela. Nah, ya, oke, baik anak-anak semuanya ya. Nanti sebelum kita memulai materi hari ini, pastinya kalian harus mengingat lagi ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat, yang sudah disepakati bersama. Masih ingat? Ya, kesepakatan kelas kita apa saja? Tidak makan di kelas saat pelajaran. 2. 3. Ya, 4. Iya, 5. Iya, saling menghormati, sopan. Ketika ada yang sedang berbicara, maka harus menghormati dengan cara mendengarkan ya, Mas Azhar ya. Kita mendengarkan siapa yang sedang berbicara ya, bentuk dari menghargai orang lain ya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai harmoni ekosistem ya. Nah, sebelumnya siapa masih ingat
kita bisa melihat ya dengan jelas, itu sebab apa? Ya, kita punya alat indera penglihatan yaitu mata. Nah, tapi kita bisa melihat itu karena ada cahaya. Bayangkan ketika kamu sedang bermain petak umpet, mencari teman dengan ditutup matanya, pastinya tidak bisa melihat. Tapi ketika dibuka, maka bisa melihat. Nah, artinya kita itu bisa melihat karena ada cahaya. Lalu suara, ya, kita punya telinga. Kita punya telinga untuk mendengar. Nah, kita dapat mendengar karena ada suara, ya. Karena ada suara. Bahkan kita bisa mengenali suara ibu, suara ayah ketika pulang, atau bahkan motor ayah belum sampai saja kamu sudah hafal suaranya, ya. Artinya mendengar karena suara, bahkan bisa mengenali suaranya. Atau ketika kamu sedang berdiri di dekat jendela, teman kamu bercerita di luar, kamu bisa mendengar, oh itu Nadine lagi cerita. Nah, karena sudah mengenali suaranya. Ya, seperti itu. Kemudian ya, hari ini kamu pastinya ketika berangkat ke sekolah punya tujuan, ya kan? Tujuannya untuk apa? Datang ke sekolah. Belajar. Begitu juga hari ini, tujuan belajar kita hari ini ya, yang pertama kamu harus bisa mendeskripsikan ya rantai makanan, ya, ekosistem, jaring makanan, ya. Kamu juga nanti bisa mengilustrasikan, ya, mempraktikkan, ya, juga bisa nanti presentasikan ya mengenai jaring-jaring makanan. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, ya ingat kita harus menjaga yang namanya ekosistem kehidupan alam, ya. Supaya apa? Supaya semua terjaga, ya, dari tumbuhannya, ya, dari si pemakannya juga semuanya terjaga, ya. Jadi tidak ada ekosistem yang mati dan tidak ada ya kembali lagi. Nah, seperti itu. Nah, nanti ya penilaiannya ada penilaian secara individu, ada juga penilaian secara kelompok. Ingat kerjasama ya. Dalam kelompok pasti harus saling bantu membantu ya, bukan menyalahkan ya. Ketika ada temannya yang tidak bisa, maka harus dibantu. Ketika ada yang kesulitan, kelompok lain dan kelompok lainnya lagi bisa membantu, boleh saling membantu ya. Itu fungsinya kerjasama ya. Nah, nanti kita akan melihat tayangan video mengenai ekosistem. Nanti perhatikan baik-baik ya. Dari yang visual, amati baik-baik ya videonya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5 muatan pelajaran. Bisa mendengar belakang suaranya? Bisa? Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan?
bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi. Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Pengertian rantai makan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makan. Yang pertama, peran tumbuhan hidup. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya ada binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Berikutnya ada pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan selanjutnya, burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu bertarung dengan predator. Perhatikan baik-baik ya, Eko, Restu. Oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur Patan. contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Nah, sebelum dilanjutkan, perhatikan ya, mengingat lagi ya, yang namanya produsen atau tumbuhan hijaunya. Tidak hanya rumput, tumbuhan hijau, selain rumput pun ada yang namanya padi juga ada ya. Ada juga pohon, itu sama ya. Nah, di sini perannya adalah sebagai produsen. Nah, kemudian konsumen tingkat 1-nya di sini ada belalang ya. Tidak hanya belalang, mungkin juga ada hewan yang lain ya. Lalu ada konsumen kedua yaitu katak, memakan si belalang. Nah, berikutnya katak dimakan oleh ular. Nah, ular inilah disebut dengan konsumen tiga atau tingkat 3. Nah, si ular dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang sebagai konsumen 4 atau terakhir. Nah, burung elang ini mati, nah dia akan diuraikan ya oleh bakteri atau jamur. Nah, disebut dengan dekomposer atau pengurai. Kemudian ya, hasil uraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus, menyuburkan tanah kembali ya, menyuburkan tumbuhan lagi ya. Nah, nantinya juga berputar lagi, dimakan lagi. Nah, lalu bagaimana
Seandainya, nah ini seandainya padi misalnya dimakan belalang, kataknya diburu manusia, habis. Apa yang terjadi dengan padi? Habis karena apa? Ya, dimakan belalang, tapi ularnya mati, tidak ada yang memakan katak. Ya, jadi ekosistemnya pun jadi terganggu. Nah, dengarkan lagi. Keberadaan decomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya decomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Berikut adalah contoh dari ekosistem di laut. Ini yang di laut ya. Ada fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Berikutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen di ekosistem laut. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Berikutnya ada pohon akasia yang akan dimakan oleh gajah. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Berikutnya, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai decomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Daun mati akan dimakan oleh cacing tanah. Selanjutnya, cacing tanah akan dimakan oleh burung. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu, sumber makanannya banyak ya. Benar, di gambar ini saja, macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan ikan. Lalu, bagaimana cara Bangkit. mendapatkan rantai makanannya ya? Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biologis. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Nah, sambil dilihat ya, supaya nanti bisa mencatat hal-hal pentingnya. Bangkit. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Tahukah kalian? Sebenarnya, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Berikut jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan di samping. Ada berapa rantai makanan di sana?
Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai konsumen 3. Pada gambar tersebut terdapat 2 rantai makanan. Rantai makanan yang pertama, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh kupu-kupu sebagai konsumen 1. Selanjutnya, kupu-kupu akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen 2. Sehingga pada rantai makanan yang pertama, laba-laba berperan sebagai konsumen 2. Berikutnya, rantai makanan yang kedua, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh semut sebagai konsumen 1. Berikutnya, semut akan dimakan oleh kumbang sebagai konsumen 2. Dan selanjutnya, kumbang akan dimasak oleh laba-laba sebagai konsumen 3. Sehingga pada rantai makanan yang kedua, laba-laba berperan sebagai konsumen 3. Apa yang sudah aku pelajari pada video kita kali ini? Yang pertama, rantai makanan adalah hubungan makan dari makan dalam suatu Nah, ini diingat-ingat ya penjelasannya. untuk mendapatkan energi. 2. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen. Diingat nanti nih, Makanan sendiri, rantai makanan itu apa, ya, perannya apa. Makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. 4. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. 5. Jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. 6. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi mengenai rantai makanan, ya, ada jaring-jaring makanan beserta perannya juga. Nah, sekarang Bu Guru memberi kesempatan, apakah dari video tadi ada yang masih ingin dipelajari lebih dalam lagi, atau ada yang merasa ingin ditanyakan, kita saling bertanya jawab, barangkali teman ada yang bisa menjawab juga diperbolehkan, ya, boleh. Ya, siapa yang mau tanya dulu, dari kelompok mana dulu nih? Ya, Mas Fakih, ada pertanyaan? Atau sebelum bertanya, Bu Guru dulu, ya, Bu Guru dulu boleh ya. Nah, Bu Guru mau tahu nih dari Pak Arum, apa yang sudah didapatkan dari tayangan video tadi, ya, hal-hal apa yang dipelajari tadi itu? Ada? Terus? Apalagi? Silahkan, catatannya bisa dibaca. Kalau tadi mencatat hal-hal penting yang tadi dicatat, boleh dibacakan. Fotosintesis. Kenapa? Ada konsumen. Ada yang dapatkan lagi? Jaring-jaring makanan, boleh ya. Bagus. Dari Mas Fakih, apa saja nih yang tadi didapat dari tayangan videonya? Ya. Ya. Ya, bagus sekali, tepuk tangan ya. Nah, itulah manfaat kita ketika menyaksikan sebuah video pembelajaran ataupun ketika kita memperhatikan penjelasan dari guru, ya, maka kita bisa tahu apa sih yang tadi dibicarakan, ya, apa sih yang tadi sedang dibahas. Nah, sekarang dari kelompok mana nih yang mau mengajukan pertanyaan? Ya kan, boleh angkat tangannya dulu, boleh. Apa Nadine? Sepertinya mau tanya. Ya, mau tanya apa? Ya, Nia. Rantai makanan?
rantai makanan kebun. Nah, contoh rantai makanan kebun. Nah, sebelum Bu Guru menjawab, ada yang tahu nggak nih contoh rantai makanan kebun yang dekat rumah saja? Rantai makanan kebun. Ulat, ada belalang, boleh, katak, ular, boleh, burung juga boleh. Ya, itu jadi rantai makanan. Nah, contoh rantai makanan kebun yang dekat, ya. Misalnya dekat rumah kamu, ya, menanam daun bawang yang mudah, ya. Nah, daun bawangnya dimakan ulat. Nah, ulatnya dimakan ayam misalnya. Ayamnya mati. Ayamnya mati membusuk, ya. Kemudian diuraikan oleh bakteri, kemudian menjadi humus. Kan tanahnya jadi subur. Tumbuh lagi rumputnya, daun bawangnya jadi tumbuh subur lagi, dimakan ulat lagi, ulatnya dimakan ayam lagi, ayamnya mati terus, ya. Itu salah satu contohnya, ya. Nanti kalian bisa mencari contoh lagi yang lain, ya. Dari kelompoknya Mas Gavi nih, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Abedin. Kalau herbivora itu apa? Siapa yang tahu herbivora? Iya, Azhar. Iya, hewan pemakan tumbuhan. Bagus. Iya, herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Ada yang tahu contohnya? Yang makan tumbuhan? Gajah, jerapah, kelinci, iya, marmut boleh, kambing boleh, iya, sapi. Nah, itulah contoh hewan-hewan yang memakan tumbuhan atau herbivora. Iya. Ada yang mau tanyakan lagi? Silahkan, ya. Mumpung masih kita tanya jawab. Oh iya, Mbak Arum. Iya, konservasi. Ada yang pernah tahu konservasi itu apa? Siapa tahu konservasi? Nyerah. Ya, konservasi itu perlindungan terhadap lingkungan, khususnya sumber daya alam harus dilindungi, ya, supaya tidak rusak ekosistemnya, ya. Yang lain sebelum buku lanjutkan, iya, Mbak Nada mau tanya apa? Iya, fotosintesis mana nih? Jawab dulu sebelum Bu Guru jawab. Fotosintesis yang bisa, yang sudah tahu, yang tadi memperhatikan dengan baik, apa tadi fotosintesis? Boleh jawab. Ada? Dek-dek apa? Sepertinya Alia mau ngomong tapi tidak bisa keluar suaranya. Ya, tidak bisa keluar suaranya. Fotosintesis proses, ya, memasak atau membuat makanan oleh tumbuhan yang dibantu matahari. Tidak kita saja yang masak, ya, makan tumbuhan juga sama, tapi caranya berbeda. Ya, itu fotosintesis, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, ya, materinya, kita memperdalam lagi. Nah, Bu Guru akan menyediakan nanti lembar jawab yang ada pertanyaannya pastinya seputar materi dari video yang sudah ditayangkan. Ya, seberapa jauh pemahaman kamu mengenai ekosistem, rantai makanan, ya, kemudian jaring makanan yang tadi sudah disaksikan. Nah, untuk memperdalamnya, untuk menilai seberapa jauh tadi kamu memperhatikan. Nah, nanti kamu menjawab pertanyaan, ya, yang sudah Bu Guru sediakan. Nanti kalian menjawabnya, ya. Sudah disediakan tempatnya juga, ya. Nanti jangan lupa nama bisa ditulis di atas, ya. Bisa namanya ditulis. Nah, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nah. 5, 6.
4, 5. Ini berapa nih? Lebih. 1, 2, 3. Yuk, dikerjakan dulu. Kenapa? Di atas. Namanya di atas. Berapa ini? 5. Di atas namanya. Ya, letakkan di atas. 5. Kenapa? Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, boleh. Tapi kah? 6. Kenapa? Iya, silahkan dilihat lagi supaya tidak Jadi silang Bu. salah. Iya, kalau pilihan ganda disilang. Oke, silahkan dikerjakan, jangan lupa namanya. Setelah itu kalau sudah, setiap kelompok mengumpulkan masing-masing ya. Ya, pilihan ganda ada 5, pastinya dijawabnya dengan silang ya. Yang mana ini Bu? Iya, boleh di situ, boleh di pojok atas juga boleh. Di sini berapa kali Bu? Boleh pakai pensil, boleh. Iya. Kenapa? Mana? Iya. Karnivora. Oh, pemakan daging. Kenapa? Iya. Yuk, isi. Nama jangan lupa. Isi dong. Tinggal dipilih. Kenapa? Mana? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting namanya jelas ya. Kenapa? Ya, udah. Terus berikutnya diisi, boleh? Nggak apa-apa. Kenapa? Primer konsumen 1. Hmm? Hmm. Jarum. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lagi pertanyaannya. Kenapa? Boleh, kalau misalnya pakai pulpen, salah jangan diruk-ruk banyak ya, tinggal di garis 2 kali. Kalau salah ya, tadi yang di pilihan ganda, misalnya tadi itu ya, misalnya tadi kamu menjawab A misalnya, nah jangan
Ini kan ya cukup. Misalnya salah, kamu mau mengganti jawaban, tinggal dicoret 2. Misalnya mau jawabnya yang C. Nah, seperti itu. Jangan pakai tip X. Seperti itu, ya. Yang sudah boleh dikumpulkan di kelompoknya masing-masing dulu. Iya kan tadi sudah dikasih tahu. Kenapa? Iya. Iya. Boleh. Kan tadi sudah dikasih tahu toh. Ya, waktu berjalan ya, nggak sambil cerita. Ketika mengerjakan dikerjakan, tapi nggak sambil ngobrol. Kenapa? Iya. Boleh. Kenapa? Traffic tingkat traffic itu tingkatan ya. Kamu boleh, itu kan 3 tingkatan yang nggak terlalu banyak, ya. Misalnya kamu hewannya itu tidak sampai banyak seperti tadi, itu kan banyak. Cukup yang tadi seperti Bu Guru contohkan, ya. Misalnya jawabannya apa? Kenapa? Ya boleh 1 aja. Ini kan kosong. Cukup 1 aja, ya. Pendek-pendek, ya. Tingkatannya sedikit saja, seperti tadi yang Bu Guru contohkan, ya. Tumbuhan dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam mati. Nah, udah selesai. Jadi tidak terlalu panjang. Iya. Adalah jaring makanan adalah. Iya. Pendek saja. Pendek saja, nggak perlu panjang-panjang ya untuk menjawabnya ya. Boleh. Ini. Iya. Boleh. Sudah. Kenapa? Belum. Sudah Fakih? Lima menit ya. 5 menit lagi. Boleh? No, gampang. Tadi kan sudah dijelaskan. Rantai makanan itu apa? Jaring makanan itu apa? Kan tadi sudah dijelaskan. Boleh. Ada. Itu ada. Ada. Nah. Iya. Ini. Iya. Dalam. Kumpulkan dulu. Jadi 1.
Jadi satu sini ya. Boleh sini. Kasih nama ya, namanya ditulis. Ya. Belum malum? Sampai nomor berapa? 3. Kalau tidak muat, kurang di bawah ya. Di bawah kan masih kosongnya banyak. Iya, di bawah kan kosongnya banyak. Iya, di sini kan banyak. Ini kan masih kosong, bisa dipakai. Helm. Iya. Ini udah ada. Ya. Mana? Sudah. Sudah. Ya, dikumpulkan jadi satu di tiap kelompoknya. Kenapa? 3. Cukup 3. 3 saja. Iya. Ekosistem yang sedikit yang tadi Bu Guru udah contohkan kan sedikit. Iya, nanti dijadikan satu dulu, baru nanti dikumpulkan ke Bu Guru semua. Nah. Jangan lupa kalau ada kata-kata sekunder berarti yang kedua ya. Sudah. Jadi satu. Jadi satu ya. Ini lebih ya? Enggak. Lindsay? Gini. Dalam ya. Kasih. Udah ada musiknya. Gitu. Belum, Bel? Sudah semua? Ya, dikumpulkan. Sudah selesai ya. Sudah 5 menitnya sudah berakhir. Oke, kumpulkan jadi satu. Setiap kelompok dikumpulkan jadi satu. Setiap kelompok kumpulkan jadi satu, lalu satu teman membawa ke depan. Ya. Sudah. Nanti. Oke, setiap kelompok bawa ke depan. Oke. Eko.
Aman, kelompoknya aman. Itu. Ya, dikumpulkan jadi satu. Cantik. Udah, Nin, bawa sini, Nin. Iya. Nah. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah, sekarang duduk kembali dengan rapi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, 3 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Nanti ya, kita ada tugas secara berkelompok. Ingat kerjasamanya ya. Kerjasamanya harus bagus. Ketika mengerjakan ada yang kesulitan, harus saling membantu ya, Ahmad. Oke, sebelum kita mengerjakannya ya, kita ingat kembali sedikit materinya mengenai harmoni dalam ekosistem. Ya, sudah bisa mendengarkan? Bisa melihat ke depan? Bisa ya. Kalau bisa, maka perhatikan ke depan supaya nanti ketika menyusun rantai makanan sesuai dengan perannya masing-masing ya. Nah, jaring-jaring makanan kita ulas lagi ya, adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan antara berbagai organisme dalam suatu ekosistem ya. Berbeda dengan rantai makanan yang linier, jaring-jaring makanan lebih kompleks dan menunjukkan interaksi lebih beragam, lebih banyak lagi ya, Anin. Dalam jaring-jaring makanan, setiap organisme memiliki perannya sendiri-sendiri ya. Ada yang jadi produsen, ada yang jadi konsumen ya. Ada juga yang jadi pengurai atau dekomposer ya. Jaring-jaring makanan mengatur siklus energi dan nutrisi dalam ekosistem ya. Ketika organisme mati, maka dekomposer seperti bakteri dan jamur akan memecah bahan organik menjadi zat-zat yang dapat digunakan kembali ya. Nah, komponen jaring-jaring makanan tadi sudah. Produsen, ada tumbuhan hijau yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis atau proses memasak. Konsumen primer atau satu ya, hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Lalu ada konsumen sekunder atau kedua, yaitu hewan karnivora yang memakan herbivora. Ada juga konsumen tersier, karnivora yang memakan konsumen sekunder. Nah, terakhir ada pengurai atau organisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup ya. Nah, contoh jaring-jaring makanan sederhana ya. Ini masih sederhana ya. Ada tumbuhan. Tadi perannya sebagai apa tumbuhan hijau? Produsen, bagus. Dimakan belalang, dimakan burung, dimakan tikus, dimakan kelinci. Nah, inilah
yang disebut dengan tadi konsumen tingkat 1 primer ya, kelinci, tikus, burung, belalang. Nah, yang tingkat 2-nya, kelinci dimakan oleh rubah, kelinci juga dimakan oleh elang, belalang dimakan laba-labanya bisa juga dimakan ular. Nah, dari jaring-jaring makanan inilah ya semuanya nanti ketika ya konsumen terakhirnya mati, maka akan diuraikan tadi oleh bakteri ya. Lalu berikutnya contoh jaring-jaring makanan di hutan ya, hampir sama dengan yang di kebun, prosesnya sama, saling makan makan ya. Nah, pentingnya jaring-jaring makanan. Ingat, ketika satu spesies punah atau mengalami penurunan populasi dapat mempengaruhi organisme lain terkait jaring-jaring tersebut. Makanya kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan menjadi penting, dan upaya konservasi atau perlindungan dan berkelanjutan lingkungan harus kita jaga ya. Nah, coba ini nanti ada kuis ya. Nah, dalam jaring-jaring makanan dekomposer berperan penting karena tadi dapat memecah bahan organik. Oke, Bu Guru anggap melihat respon dari kalian bagus dan juga kalian sudah tahu apa itu produsen ya. Nah, apa itu konsumen? Tugas kelompoknya nanti setiap kelompok ya akan membuat jaring-jaring makanan, kemudian nanti mempresentasikan ya ke depan. Selain itu nanti kalian juga ada tugasnya ya. Ini tugas setiap kelompoknya. Beda ya. Untuk yang visual tujuannya kegiatan ya, peserta mampu menganalisis jaring-jaring makanan dengan tepat. Perhatikan untuk yang visual. Nanti kalian tulis ya di bawahnya. Tumbuhan ini sebagai apa? Kemudian pemakan pertama itu namanya apa? Kedua, ketiga, terakhir sampai paling atas dekomposer. Ya, nanti ditulis seperti itu. Nah, kemudian yang untuk auditory ya, tunjuknya amati gambar di samping, analisis peran. Nah, perannya apa nih? Tumbuhan hijau perannya tadi sebagai apa? Ya. Kemudian burung pemakan pertama sebagai apa? Iya. Kucing sebagai apa? Bakteri. Bisa ya? Ya. Iya, yang terakhir bakteri. Kemudian yang kinestetik. Nah, ya, yang kinestetik ada jaring-jaring makanan. Kamu juga menuliskan perannya masing-masing, ya. Kok jangan bingung ya, Bu Guru itu pakainya bahasa Inggris. Iya, tapi ada gambarnya. Sudah tahu ya. Nanti melalui gambar kamu bisa mengetahui mana konsumen, mana produsen. Oke. Yang visual. Audio, visual lagi, audio, oke. Kenapa nih? Alatnya disiapkan ya, peralatannya disiapkan. Yang sudah kamu buat disiapkan dioramanya. Iya. Sambil mengerjakan di LKPD-nya. Silahkan disusun dengan baik ya. Ini ditulis. Ini sebagai apa? Tulis di sini. Iya, tulis di sini. Iya. Nah, Terus perhatikan. Anggotanya terus namanya. Perhatikan belakang, ya, belakang.
Ditulis ya. Yang satu udah ada jawaban di sini lembar jawabnya. Hewannya apa saja? Ditulis perannya apa? Tuh. Tulis. Ya. Ini ya. Iya. Kelompok nama. Tulis saja kelompok 3 ya. Tulis saja kelompok 3. Lalu ini perannya. Tinggal ditulis. Ini peran, tulis di sini. Tumbuhan hijau sebagai apa? Sudah. Oke? Ya. Ya. Iya, pasang. Silahkan dipasang. Dipasang. Ini sebagai apa? Tulis di sini. Ini sebagai apa? Sini aja. Nggak usah. Nggak usah. Di sini saja. Ya. Kenapa? 4. Tulis 4. Ya. Nah, itu sebagai apa? Sudah? Jangan terlalu lama. Kamu kalau nulis tinggal tulis kelompoknya saja. Kelompok 3. Ini sebagai apa? Ini sebagai apa? Itu. Kenapa? Bakteri? Sudah. Iya, tinggal ditulis tumbuhan hijau sebagai apa. Terus ini burung sebagai apa? Udah. Apa? Bareng-bareng. Sudah ya? Sudah? Oke. Maju ya. Iya, udah langsung maju. Langsung yang sudah selesai boleh ke depan disiapkan. Sudah? Oke, sudah. Diletakkan di meja boleh. Dioramanya dipasang. Kenapa? Nggak usah, tinggal maju. Gak apa-apa. Gak apa-apa, tadi udah dikasih tahu. Iya. Dah, yuk. Seperti itu. Dan ini kelompoknya dari kelompoknya Dava sudah selesai, yang lain mengikuti ya, memperhatikan ya. Silahkan maju ke depan. Iya, udah. Ayo tinggal dibaca ya, lainnya memperhatikan. Suaranya nggak dengar. Ayo yang lain mendengarkan. Ya sudah, lanjutkan. Ya. Gak usah, pakai yang ini aja, dibacakannya yang ini. Ya. Iya. Ya, kemudian
Iya. Diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Ya, mana kemarin tepuk 2 jempolnya? Tepuk 2 jempol. Hebat. Yo, tepuk tangan. Siapa yang sudah selesai lagi? Silakan ke depan. Mau Kavin apa Fatan? Kavin, boleh. Boleh. Iya, itu nanti. Di tengah-tengah. Hidupnya depan. Sini. Ya, dijelaskan. Rantai makanan apa? Dari kelompok? Iya. Terus? Ulat. Lalu dimakan? Iya. Kemudian? Iya. Setelah itu, kenapa nih? Iya. Setelah mati, diuraikan oleh apa? Dekomposer, pengurai oleh Pak Terry. Ya, tepuk tangannya. Oke, sekarang duduk dulu ya. Nah, nanti ada gilirannya lagi. Nah, sebelum ya gilirannya kelompok yang lain, Bu Guru minta LKPD yang kelompoknya dulu dibawa ke depan. Ya, LKPD-nya saja. Ya, LKPD-nya. Belum? Boleh, nanti. Ya. Nah, sambil nanti Bu Guru akan menilai hasil dari LKPD kalian. Ya, kenapa? Iya, nanti ya. Kalian mengisikan terlebih dahulu ya refleksi untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama ya. Namanya jangan lupa ditulis ya. Ini dikerjakan sendiri. Ini kerjakan sendiri. Kurang? Berapa? Enggak, diisi sendiri. Iya, nanti. Ini nanti. Sudah 4 itu Arum. Ya. 6 ya. Ini nanti. Ya. Namanya jangan lupa. Nama. Ya, oke. Kenapa? Iya, itu diisi sendiri sendiri. Ingat refleksi hari ini. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Kamu tulis pakai tulisan boleh, ditambahi emoticon boleh. Hal apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Yang kamu suka apa? Hal yang tidak kamu suka apa? Apa yang sudah kamu pelajari? Nah, hari ini kamu mendapat pembelajaran seperti apa?
Dituliskan masing-masing ya, perasaannya sendiri-sendiri. Jangan perasaan kamu ke temannya. Dikumpulkan jadi satu nanti. Sudah. Lelah apa nih lelah? Ya. Sebentar. Kosong. Iya. Iya. Ya. Nanti. Bentar lagi dong. Iya, sebentar lagi. Kalau tidak ada kosongi. Iya, kosong saja, nggak apa-apa. Ya. Jika hal yang tidak disukai tidak ada, tinggal kosongi saja. Udah. Jangan lompat. Apa lagi yang belum? Belum, Maman? Yang sudah selesai duduk kembali. Erin, Fatan, duduk. Iya. Belum, Aman? Tunggu Aman, belum selesai. Sudah semua? Sudah semua. Oke. Ya, itu nanti ya, nggak apa-apa. Yang itu nanti ya. Oke. Hari ini pelajaran untuk IPAS-nya sudah selesai ya. Alhamdulillah berjalan dengan bagus. Kamu kerjanya juga dengan baik ya. Hasilnya juga semua bagus-bagus ya. Berlatih lagi supaya kamu lebih berani bicara di depan, lebih berani lagi untuk tampil dan bicara, suaranya agak naik ya. Seperti itu ya, belajar ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, nanti sebelum ya kamu keluar dari kelas ini ya, nanti berdoa terlebih dahulu.
ya. Lalu dengan rapi berdoanya, ya. Paham ya? Ya, ya Vin, silakan dipimpin doanya. Siap tangannya, ya Vin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Istirahat.